Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat ya. By the way, kamu sadar nggak kalau di dalam tata surya kita ini terdapat banyak sekali benda-benda langit. Tapi kenapa bumi tempat kita tinggal ini tetap terlindungi dari benturan benda-benda langit? Padahal dengan adanya gaya gravitasi bumi, benda-benda langit akan tertarik ke planet bumi. Namun kenyataannya, bumi kita tetap terlindungi. Ya, karena bumi memiliki lapisan yang bernama atmosfer. Lalu, apa itu atmosfer? Oke, jadi tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu peserta didik dapat memahami atmosfer dan dapat menjelaskan macam-macam lapisan atmosfer. Tentunya sebelum kita lanjut, bantu support JJ Science dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Let's go! Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Pada materi ini kita akan fokus menjelaskan tentang lapisan atmosfer. Apa itu atmosfer? Tentu kamu tak asing lagi bukan mendengarnya? Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos yang berarti uap air atau gas, serta spaira yang berartikan selimut. Jadi atmosfer tersebut dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet termasuk juga bumi. Di bumi, atmosfer tersebut terdapat dari ketinggian 0 km dari permukaan tanah, tempat kita berpijak, sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan pada bumi. Lantas, apakah atmosfer hanya ada di bumi? Tentu saja tidak. Beberapa planet lainnya juga dilapisi oleh atmosfer. Tapi kandungannya berbeda-beda. Tahukah kamu bahwa kandungan atmosfer bumi kita terdapat bermacam-macam gas seperti gas nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, dan uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta ozon totalnya 0,7%. Next, manfaat atmosfer. Yang pertama tentunya melindungi bumi dari paparan radiasi sinar UV dengan lapisan ozon. Sinar UV itu sangat berbahaya loh bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Lalu melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Coba bayangin, kalau nggak ada atmosfer, yang menghujani kepala kamu bukan cuma air, tapi batuan dan benda-benda luar angkasa juga bisa ikutan jatuh. Lalu atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa memengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Lalu manfaat atmosfer juga memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Contohnya apa? Oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Fungsi atmosfer mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari akan kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Kemudian, sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya, sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Inilah yang menyebabkan bumi tetap hangat, tidak terlalu panas. Perlu kita ketahui juga bahwa atmosfer bumi tersusun atas 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Apa saja perbedaan dari kelima lapisan tersebut? Let's go! Yang pertama, troposfer. Pada lapisan ini, sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah.
Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi atau cuaca, seperti hujan, angin, salju, dan awan. Lalu urutan kedua dinamakan lapisan stratosfer. Perhatikan pesawat yang melintas di udara. Ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Ciri dari lapisan stratosfer ini ketinggiannya antara 10 sampai 50 km. Memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon. Nah, sinar UV yang berasal dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup dapat dilindungi oleh lapisan stratosfer ini. Oh iya, perlu kamu tahu ya, kalau lapisan ozon itu akan mengalami kerusakan kalau manusia terus-menerus melakukan aktivitas yang menghasilkan CFC dari alat pendingin. Tentunya materi ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Bagi yang belum menonton, silahkan untuk simak dulu linknya. Saya cantumkan di kolom deskripsi. Yang ketiga, mesosfer. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi pada saat meteor sedang menuju bumi, maka meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Karena ingat, semakin tinggi lapisan, maka suhunya itu semakin panas. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor ini adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Next, yang keempat, lapisan termosfer atau dikenal juga dengan lapisan ionosfer. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberikan efek perambatan atau refleksi gelombang radio atau gelombang panjang dan pendek. Maka dari itu, lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh. Lalu urutan yang terakhir, yang paling terluar itu adalah lapisan eksosfer. Dari namanya udah jelas ya, X gitu ya, eksosfer. Jika kita lihat, di manakah satelit tersebut mengorbit? Apakah masih dalam atmosfer bumi? Satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut masih berada dalam atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan ini. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km dpl. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Satelit yang mengorbit bumi pada lapisan eksosfer, tentunya kamu pernah melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, bukan? Kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan eksosfer memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa lapisan atmosfer bumi itu ada 5. Yang pertama, troposfer, tempat aktivitas makhluk hidup dan cuaca.
Yang kedua, stratosfer, tempat pesawat melintas. Sedikit awan dan tidak ada aktivitas cuaca. Yang ketiga, mesosfer. Meteor saat masuk ke lapisan ini akan terbakar habis. Lalu termosfer, ini proses ionisasi ya, perambatan gelombang radio. Dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer, tempat satelit berada. Sekali lagi, harus kamu pahami ya sahabat sains kalau lapisan atmosfer itu memiliki lapisan-lapisan lagi dan lapisan yang terdalam itu mulai dari permukaan bumi. Nah, dengan adanya lapisan atmosfer ini, bumi kita terlindungi, serta sinar-sinar yang dipancarkan oleh matahari dapat terkontrol dan terserap oleh lapisan atmosfer. Akan tetapi, lapisan-lapisan atmosfer ini bisa saja rusak jika terus terkena efek kimia. Artinya, kamu dan kita semua harus terus menjaga lingkungan, kurangi dan hindari penggunaan bahan kimia berlebih. Oke, itu saja video kali ini mengenai lapisan atmosfer.